istimewa, betul-betul istimewa. Kita sambut narasumber spesial di Mata Najwa on stage, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bapak Mahfud MD, Chairul Tanjung, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Kalau lagi Ramani aku. Kalau diminta untuk memilih satu superhero yang kekuatannya ingin diambil, dicuri, untuk bisa memperbaiki negeri. Fantastic Four. Iron Man. Seperti Kresna. Jadbal, The Avenger. Aduh, aku sampai merinding, ramai banget. Merinding. Aduh, sampai luar-luar, aku mau dada sama yang di luar Terima kasih banyak sudah hadir hari ini di Mata Najwa on stage. Tadi saya bilang di awal, Jogja itu istimewa, kotanya istimewa. Hari ini juga istimewa karena Mata Najwa ada di kampus istimewa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sejarah Indonesia tidak bisa lepas dari Yogyakarta. Kota ini menjadi ibu di masa perjuangan dan gerilya dulu. Di Yogyakarta bertemu jutaan pemuda dari berbagai etnis dan suku bangsa. Semua belajar dan saling menempa, mengejar mimpi dan cita-cita. Jika pendidikan adalah harapan, bisakah Jogja jadi kawah kepemimpinan? Inilah Mata Najwa. Dari Jogja untuk bangsa. Kita sambut narasumber spesial di Mata Najwa on stage, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bapak Mahfud MD, Chairul Tanjung, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Tahu nggak adik-adik yang daftar untuk hadir acara ini 31.000 orang. Silakan duduk Bapak. Yang di samping saya ini mungkin tidak perlu diperkenalkan, tetapi Ngarso dalam kita nonton sedikit ya. Profil Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berikut ini. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ialah sang raja di Keraton Kasultanan Yogyakarta, dinobatkan untuk naik tahta pada 7 Maret 1989. Bergelar raja dengan nama lengkap Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatogomo Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso. Sri Sultan dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas tinggal di Komplek Keraton, sebuah tempat yang sekaligus menjadi kiblat dan penjaga kelestarian kebudayaan Jawa. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini juga pernah menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta atas jasanya dalam seni dan budaya. Pada 1998, Sri Sultan Hamengkubuwono X ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran Keraton 7 April 2007, Sultan sempat menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjadi gubernur. Sebuah pernyataan sikap yang disambut dengan pisauanan agung warga Jogja yang meminta tetap memegang tampuk pemerintahan. Di kancah politik, Sultan juga beberapa kali menyuarakan sikap, salah satunya mengizinkan alun-alun utara dan pagelaran keraton digunakan untuk aksi reformasi 98. Ratusan ribu orang berkumpul dan menjadi salah satu aksi damai terbesar menuntut reformasi. Sultan juga menjadi salah satu tokoh deklarasi Ciganjur bersama Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, dan Gus Dur. Mereka mendesak pelaksanaan pemilu sebagai jalan demokratis mengakhiri pemerintahan transisi.
Itu dia. Pak Sultan, yang saya kagum dari Anda itu Pak Sultan sama sekali tidak terlihat dan bertingkah laku layaknya raja. Saya ingat adik-adik, waktu itu saya undang ke Metro TV ke Mata Najwa, episode Sang Negarawan. Datangnya sendiri, betul-betul sendiri tanpa ajudan, tanpa siapapun, tanpa dayang-dayang, betul-betul sendiri datang dan pulang sendiri. Sendiri saja bisa berjalan kok. Nggak per orang ya. Nggak per orang. Tapi beda pejabat lain itu kalau datang setingkat bupati aja itu 20 orang kali rombongannya. Nggak perlu lah, Tidak perlu. jadi beban. Malah jadi beban. Tidak, itu yang luar biasa. Tidak pernah merasa perlu menunjukkan kekuasaan dengan dikelilingi oleh orang-orang tertentu. Nggak perlu saya kira. Sudah cukup pede menjadi raja. Luar biasa. Ini juga orang Jogja. Pak Mahfud langsung angkat alis. Ceplas-ceplos belak-belakan, nggak pernah ada tedeng aling-aling. Ini dia Mahfud MD. Muhammad Mahfud MD. Mahfud sering dijadikan contoh pejabat yang komplit pengalaman, eksekutif, legislatif, dan yudikatif pernah ia jalani. Tahun 2000 ia menjabat Menteri Pertahanan, setahun kemudian bergeser ke posisi Menteri Kehakiman. Berlanjut ke legislatif, ia duduk di kursi parlemen dengan menjadi anggota DPR dari fraksi PKB. Selanjutnya Mahfud beralih ke posisi yudikatif, menduduki Ketua Mahkamah Konstitusi. Sosoknya terkenal dengan gaya bicara lugas, ceplas-ceplos. Mahfud tak segan mengungkapkan kritik dan argumen, meski kadang bikin panas pihak yang berseberangan. Ia selalu bersuara lantang jika menyangkut semangat anti korupsi. Tak pandang bulu, termasuk ketika praktik korupsi terjadi di institusi yang pernah ia pimpin, MK. Dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2014, nama Mahfud MD kerap disebut. Namanya masuk jajaran calon presiden yang dianggap mumpuni oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Sempat pula dikaitkan dengan konvensi Capres Partai Demokrat, meski ia urung maju. Di tengah kesibukannya, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini pernah membuat album salawat bersama Gus Dur. Album salawat ini berisi 4 lagu diiringi orkestra irama gambus. Mahfud MD, tepuk tangan dong. Pak Mahfud, sastra Arab sama hukum di UII. Iya. Kok nggak yang diteruskan kok bukan sastra Arabnya? Apa ada cerita dengan gadis Arab yang tidak tuntas atau? Karena saya kuliah pada saat pergolakan politik sedang mulai terjadi di Jogja tahun 78 pada saat itu. Sehingga saya kemudian lebih tertarik belajar hukum tata negara daripada mendalami sastra Arab. Sehingga saya fokus ke situ, ke hukum tata negara, dan sampai sekarang itu adalah fokus perhatian saya. Bagaimana cerita tentang Mas Anies? Kita simak sama-sama. Anies Baswedan, ini profilnya. Anies Rashid Baswedan. Dialah sang rektor termuda memimpin Universitas Paramadina sejak tahun 2007, saat itu usianya 38 tahun. Tahun lalu memutuskan turun tangan menjadi bagian dari perubahan bangsa dengan ikut konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Anies adalah penggagas Gerakan Indonesia Mengajar, menempatkan orang-orang muda berdedikasi tinggi sebagai pengajar di berbagai pelosok Nusantara. Sejak 2009, Gerakan Indonesia Mengajar telah membawa mimpinya agar kelak Indonesia dipenuhi pemimpin baru yang memiliki kompetensi kelas dunia dengan pemahaman akar rumput. Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini menggenggam sederet penghargaan dan beasiswa. Majalah Foreign Policy pernah mencatat Anies sebagai salah satu top 100 public intellectuals. Ia adalah satu-satunya figur dari Indonesia dan dari Asia Tenggara. Ditempatkan sebagai salah satu dari 500 orang di seluruh dunia yang dianggap sebagai muslim berpengaruh oleh Royal Islamic Center Yordania. Anies Baswedan. Mas Anies ini jadi produk asli Jogja ya, Mas? Ya, saya produk lokal di sini. Berarti tahu tempat paling romantis di Jogja tuh di mana, Mas? Jogja ini buat siapapun yang pernah berada di kota ini, setiap titik adalah titik romantis.
Kalau orang Bandung gimana ya? Kita lihat profil Ridwan Kamil berikut ini. Ridwan Kamil, Kang Emil, begitu sang wali kota Bandung ini akrab disapa. Baru menjabat beberapa bulan, kota Kembang langsung bersalin rupa, lebih tertata, lebih nyaman dan pelayanan publik diutamakan. Kang Emil menerapkan konsep kampung dan taman tematik. Jadilah Bandung kini memiliki kampung musik, kampung burung, kampung patung, taman zikir, taman baca, dan lain sebagainya. Bandung juga punya hari tematik, semisal Rebo Nyunda, Kamis Inggris, Jumat bersepeda. Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung ini lulus dengan nilai A++, kemudian mengambil Master of Urban Design di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Ia mendirikan firma arsitek Urbane alias Urban Evolution. Urban juga kerap disebut singkatan dari Urang Bandung. Urban telah mengerjakan lebih dari 500 proyek arsitektur dan urban design di benua Amerika, Timur Tengah maupun di Asia. Itu dia Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung yang baru kepilih. Kang Emil, apa bedanya Jogja sama Bandung? Lebih banyak miripnya daripada bedanya. Miripnya apa? Miripnya jumlah mahasiswanya banyak sekali. Di Bandung juga lebih dari 80 universitas sekolah tinggi, sama-sama kota wisata juga. Dan kemarin juga ketemu Wali Kota Jogja, beliau menyampaikan minat untuk punya bis wisata seperti Bandung juga, yang insya Allah nanti kita kerjasama. Dan saya bisiki kita bikin aja Sister City Bandung Jogja gitu. Pak Hairul Tanjung ini adik-adik orang terkaya nomor 2 di Indonesia. Pak Cete, kemarin itu waktu riset Mata Najwa sempat bingung, jadi ini kekayaannya berapa ya? Soalnya beda-beda, ada versi yang menyebutkan segini, yang lain segini, supaya jelas saya di awal aja langsung. Jadi kekayaan berapa Pak? Saya sendiri bingung. Kenapa saya bingung? Karena kok orang bisa tahu isi kantong saya. Orang saya sendiri pun nggak tahu berapa isi kantong saya. Jadi memang di dunia ini aneh, ya, banyak orang yang suka mengukur-ngukur, ya, tentang apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Saya malah merasa lebih baik kita tidak perlu mengukur-ngukur apa yang kita miliki, tapi lebih baik kita mengukur apa yang kita bisa berikan. Apa yang bisa diberikan? Luar biasa. Pak Cete, sekarang tuh ukuran kekayaan jam tangan. Soalnya ada jenderal yang jam tangannya 1 miliar tapi katanya sih palsu, Pak. Pak Cete jam tangannya, lihat dong mereknya apa, Pak? Coba, itu berapa miliar, Pak? Enggak ya? Saya ini memang tidak fashionable. Saya termasuk orang yang tidak fashionable. Tapi salah satu jualan saya adalah jualan merek-merek fashionable. Ya, jadi kalau saya hari Minggu itu suka jalan sama keluarga ke mall, ya, datang ke toko-toko di mana saya berjualan, toko itu milik saya. Itu si penjaga toko itu bilang, "Pak, Bapak kok datang melulu tapi nggak pernah beli?" Kita akan lihat profil tentang siapa sesungguhnya Hairul Tanjung berikut ini. Hairul Tanjung, kerap disapa dengan singkatan namanya CT. Majalah bisnis terkemuka Forbes edisi Maret 2014 menobatkan pemilik CT Corp ini sebagai orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Kekayaannya ditaksir senilai 4 miliar dolar atau setara 46 triliun rupiah. Gurita bisnis CT meliputi bidang media, perbankan, pusat rekreasi dan kini menguasai retail setelah membeli Carrefour di Indonesia. Sejak 2010 ia ditunjuk sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional. Komite ini bertugas memberikan masukan dan kajian mengenai ekonomi Indonesia.
Sukses mengembangkan bisnis di berbagai bidang, siapa sangka latar belakang pendidikan Chairul Tanjung adalah sarjana kedokteran gigi dari Universitas Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang kerap memuji CT. SBY menjulukinya sebagai man of ideas dan man of action karena punya segudang ide dan sukses melaksanakan gagasan-gagasannya. Buku biografinya, Chairul Tanjung Si Anak Singkong, mencatat rekor 17 kali cetak ulang. Disebut sebagai buku biografi terlaris pasca kedikdayaan biografi Pak Harto, susunan Gufron Dwi Payana dan Ramadan KH, serta autobiografi Soekarno, susunan Cindy Adams. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Itu yang selalu dipegang. Tema Mata Najwa siang ini dari Jogja untuk Bangsa, salah satunya adalah ingin menularkan ke adik-adik teman-teman sekalian. Ingin tahu cerita di balik kesuksesan. Ingin tahu apa sesungguhnya yang menempa masing-masing tokoh-tokoh yang ada di sini sehingga bisa berada dalam posisi saat ini. Sekarang tuh seringkali orang hanya melihat hasil jadinya, tidak tahu bagaimana proses di belakangnya. Saya ingin ke Pak Sultan. Pak Sultan, waktu itu Bapak pernah bercerita tentang nasihat ayahanda yang begitu menggetarkan dada. Saya ingin Pak Sultan juga berbagi cerita tentang nasihat itu ke adik-adik mahasiswa. Kamu mau nggak berjanji sama saya pada waktu itu? Kamu harus berjanji bahwa semua orang harus bisa kamu lindungi. Ya, biarpun mungkin orang itu tidak senang sama diri kamu. Yang kedua, tidak boleh melanggar peraturan negara, pemerintah. Saya sanggupi, ya. Yang ketiga, lebih berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sebelum saya jawab, saya interupsi. Kenapa ada kalimat lebih berani? Lebih berani dengan siapa? Itu. Beliau mengatakan lebih berani dibandingkan diri saya. Dibandingkan ayahanda? Ya, beliau mengatakan itu. Saya mengatakan, saya tanya, kenapa? Saya mengalami dua presiden, Soekarno dan Soeharto. Saya kalau tidak setuju pada kebijakannya, lebih baik saya diam. Karena saya berpendapat diam saya itu supaya rakyat tidak terpecah belah. Sehingga saya minta, kalau manggil saya kan nama kecil, Mas Jun gitu. Ya. Harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, daripada diri saya. Sri Sultan. Pak Sultan merasa sudah bisa lebih berani sekarang? Cara saya dua. Saya dalam seminar mengkritisi secara simbolik. Tapi kalau saya tidak setuju dengan kebijakan entah itu Bapak Presiden, entah itu Menteri, entah itu Dirjen atau Sekjen, karena saya banyak kenal, lebih baik saya bertemu yang bersangkutan. Disampaikan langsung? Saya sampaikan langsung. Pak Mahfud, ada proses panjang tentunya yang dilalui sehingga bisa tadi di profil disebutkan Mahfud MD itu orang yang paling komplit di legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu yang terlihat oleh mata. Tapi apa yang selama ini mungkin publik tidak banyak lihat? Proses apa di balik perjalanan panjang ini? Hampir sama dengan Sri Sultan tadi. Mulai dari nasihat ayah saya, ketika saya kecil itu diberitahu begini oleh ayah saya, Fud, kamu kalau ingin menjadi orang besar harus belajar. Dulu Nabi Sulaiman itu waktu kecil oleh Tuhan tuh ditawari 4 hal. Sulaiman, kamu apakah mau kekuasaan, mau harta benda yang banyak, mau istri cantik, atau mau ilmu? Nabi Sulaiman menjawab, saya minta ilmu, hai Tuhan. Sehingga Nabi Sulaiman itu dikenal seorang yang ilmunya paling banyak. Nah, dengan ilmu, Sulaiman ini menjadi raja di raja. Dia menjadi orang paling kaya di sepanjang sejarah manusia, Nabi Sulaiman itu. Dan juga dia mempunyai istri cantik namanya Balkis. Nah, berdasar itu maka saya belajar.
belajar terus sesuai dengan semangat yang dipompakan oleh ayah saya, sehingga ketika lulus SMTP saya menjadi salah seorang murid yang terbaik, sehingga dari Madura itu sekaresidenan saya dikirim ke Jogja untuk belajar di sini di sebuah sekolah pilihan. Nah, disitulah saya kemudian kenal bahwa ilmu itu begitu banyak di Jogja ini. Relatif saya merasa mencapai semuanya yang dinasihatkan oleh saya. Cita-cita saya semua tercapai, bahkan terlampaui. Mas Anies, apa yang menempa Anies Baswedan? Sebenarnya kalau ditanya apa yang menempa, kadang-kadang kita sulit ya jawabnya. Karena perjalanan hidup itu kita sering tidak tahu seperti apa. Tapi saya ingin pada pengalaman selama ini, lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Itu yang selalu dipegang. Kemudian saya membayangkan dalam perjalanan hidup kita selalu punya pilihan-pilihan. Dan pilihan itu namanya juga perjalanan. Ada perjalanan yang datar, ada perjalanan yang menurun, dan ada perjalanan mendaki. Dan hanya kita yang tahu apakah kita sedang perjalanan yang mendaki atau menurun. Dan ini yang kalau kita sedang kuliah misalnya, mau belajar yang ekstra atau mau belajar yang sekedar cukup lulus atau mau sekedar santai-santai, itu menurun, datar, dan mendaki. Kalau kita pilih untuk selalu ambil jalan yang mendaki, memang pasti terasa berat, tapi insya Allah itu akan mengantarkan ke puncak-puncak baru perjalanan kita, apapun itu. Kang Emil ini wali kota Bandung baru 8 bulan tapi sudah menggebrak. Tapi ketika dulu terjun ke dunia politik, banyak yang menyayangkan. Itu kan udah jadi arsitek top, gajinya puluhan juta, tiba-tiba mau terjun ke dunia politik yang gajinya jauh lebih sedikit. Kenapa seorang Ridwan Kamil mau bersusah-susah jadi pejabat publik setelah hidup enak? Banyak dari kita mengalami persimpangan-persimpangan hidup dalam mengambil keputusan. Ya. Saya menjadi wali kota itu akumulasi kegelisahan. Kegalauan, kegelisahan ya. Bahasa anak sekarang galau maksimal gitu ya. Saya 17 tahun, profesinya arsitek, mendesain rumah, bangunan, kota di mancanegara, dan setiap saya datang ke luar negeri, saya melihat negeri-negeri lain kok berlari gitu. Sementara saya bagian dari negeri-negeri lain yang berlari itu. Saya menasihati wali kota di Cina, di Taiwan, dan seterusnya. Tiap pulang ke Indonesia, melewati Jakarta, Bandung, selalu ada kegelisahan, ini negeri ini harusnya bisa jauh lebih baik jika ada upaya-upaya ekstra gitu. Nah, kegelisahan itulah yang akhirnya tahun lalu saya putuskan, sesuatu yang dulunya tidak pernah saya pikirkan. Tapi dalam setiap keputusan saya punya seorang ibu yang menjadi guru abadi saya ya. Nah, saya tanya ke ibu dari dulu jawabannya cuma satu. Jadilah manusia yang terbaik, manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau Pak Mahfud mungkin hafal ya, hoirunas anfa'uhum linnas, kira-kira begitu. Jadi dimanapun saya ditempatkan, nasihatnya itu. Kalau jadi arsitek harus jadi arsitek yang terbaik. Kalau jadi wali kota pun harus berikan energi hidupnya yang terbaik juga. Dan saya ingat the power of pray gitu ya. Suatu hari saya lagi ngopi di Jakarta waktu masih jadi arsitek. Tiba-tiba ada orang baju putih-putih, kelihatannya orang Arab lah ya. Dia menepuk pundak saya gitu. Hei Bung, kira-kira begitulah ya. Tahu nggak yang membuat Anda seperti ini apa? Saya otomatis menjawab dengan logika kan, ya karena pendidikan saya gitu. Bukan, itu hanya bagian kecil. Yang menjadikan Bung seperti ini adalah doa ibu. Doa ibu? Iya, gara-gara itu langsung saya... Telepon. Pak Cete, di buku Anda yang laris manis itu bagian akhirnya judulnya Saya adalah akumulasi dari masa lalu. Jadi Hairul Tanjung sekarang adalah akumulasi dari masa lalu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu Hairul Tanjung sehingga bisa jadi orang paling kaya di Indonesia saat ini? Ya, saya kebetulan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi bapak saya itu adalah seorang wartawan. Ya. Nah, wartawan zaman itu, zaman saya baru lahir tahun 60-an, itu hidupnya sangat kekurangan.
dan tidak seperti wartawan zaman sekarang. Jadi hidup saya susah, saya tinggal di rumah petak sampai saya lulus kuliah, bahkan saya sampai jadi pengusaha. Saya kalau harus buang air besar itu di WC umum, ya, bukan di WC umum yang baik, tetapi itu adalah got yang dibuat pembatas pakai seng, yang kalau saya berdiri itu maka separuh badan saya kelihatan di luar. Ya, itulah kehidupan saya sampai saya dewasa. Nah, kehidupan saya waktu kecil, remaja, dewasa itu tentu membuat saya menjadi lebih kuat terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah saya dewasa. Ada satu peristiwa tertentu tidak yang Anda ingat, yang betul-betul ini yang membuat Chairul Tanjung saat ini? Ya tentu dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, banyak hal-hal yang saya dapatkan karena kesulitan itu saya melihat celah-celah adanya kemudahan. Disitulah mulai munculnya spirit entrepreneurship. Saya mulai bisa cari uang dari sekolah dasar. Dengan berdagang di sekolah itu kita berdagang kacang, es mambo dan lain sebagainya. Lalu SMP dengan yang jauh lebih besar, ya. SMA sudah mulai agak lumayan. Sudah banyak konglomerat yang masuk politik. Rusdi Kirana, orang kaya juga, jadi wakil ketua umum PKB, partainya Pak Mahfud. Kemudian Haritanu yang kemudian menjadi bakal calon wakil presiden. Itu orang-orang kaya konglomerat. Chairul Tanjung masa kalah berani? Negeri ini sekarang memasuki salah satu fase terpenting. Agenda terpenting negeri ini, suksesi kepemimpinan sudah di depan mata. Karena ada dua pemain, saya mengibaratkan Pak Mahfud dan Mas Anies ini pemain, jadi yang mengomentari yang di luar pemain saja. Pak Sultan ini dulu mungkin pemain ya Pak, sekarang sudah mundur dari gelanggang atau masih ada niat masuk gelanggang lagi? Menyaksikan permainan saja. Menyaksikan permainan. Iya. Makin lama permainan makin cantik, kalau bola itu tiki-takanya makin enak ngelihatnya atau? Saya khawatir rakyat yang dirugikan. Kenapa? Rakyat karena money politiknya terlalu berlebihan. Kekhawatiran terbesar ketika melihat pemilu legislatif kemarin soal itu, politik uang. Ya. Yang sekarang fase yang kita lalui sekarang, Pak Sultan, adalah fase menimbang koalisi. Dari Jogja, melihat apa yang terjadi di Jakarta, elit-elit saling bicara partai, saling bicara timang-menimang capres-cawapres, itu memang proses yang wajar atau sudah mulai tercium dagang sapinya? Ya, itu proses yang wajar saja, karena mereka tidak ada yang bisa memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Ya. Bergabung sebagai kekuatan baru bagi saya tidak ada masalah, ya kan? Tapi pertanyaan saya sebetulnya adalah yang saya khawatirkan ya, kenapa untuk pemilihan legislatif ada waktu untuk kampanye tertutup itu 15 bulan dari Januari 2013 sampai awal bulan Maret 2014. Tapi kenapa justru memilih pemimpin untuk republik ini hanya ada waktu 2 bulan. Begitu 9 April memilih calon legislatif, 9 Juli sudah memilih pemimpin republik. Sebetulnya partai politik ini serius tidak untuk memilih pemimpin di Indonesia. Waktu 3 bulan 90 hari sama sekali jauh dari cukup untuk kita bisa menentukan pilihan. Loh ya kan? Berarti semua kan serba cepat. Ya. Saya hanya khawatir siapapun yang dari presiden masa bodoh, ya ini subjektivitas saya. Yang penting kita bisa bagi-bagi kekuasaan karena di situ ada sumber finansial. Itu yang saya takut. Peringatan besar, rakyat tidak dapat apa-apa, yang dapat hanya elit. Kekhawatiran itukah Pak Chairul Tanjung yang juga Anda rasakan sehingga sampai sekarang belum mau masuk ke politik?
Karena adik-adik ya, sudah banyak konglomerat yang masuk politik. Rusdi Kirana, orang kaya juga, jadi wakil ketua umum PKB, partainya Pak Mahfud. Kemudian Haritanu yang kemudian menjadi bakal calon wakil presiden. Itu orang-orang kaya konglomerat. Khairul Tanjung masa kalah berani? Alhamdulillah saya merasa bangga dan puas menjadi pengusaha. Ya, karena jadi presiden mulia, jadi wakil presiden mulia, tapi jadi pengusaha juga mulia. Sekarang ini banyak yang menginginkan kekuasaan itu sebagai tujuan untuk semata-mata berkuasa. Ya, padahal kekuasaan itu harusnya dijadikan tujuan untuk mengabdi kepada rakyat. Saya tidak masalah siapapun yang akan jadi presiden atau pemimpin republik ini. Yang masalah buat saya adalah orang tersebut harus punya kemampuan membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju, membawa rakyatnya menjadi lebih sejahtera. Ya, itu yang paling penting. Jadi apa yang dikhawatirkan soal dagang sapi, soal semua segala macam, itu adalah sebuah kenyataan politik. Ya, dan itu adalah pilihan kita. Setelah reformasi, kita memilih demokrasi yang kadang-kadang quote unquote sudah mungkin agak kebablasan, tapi itu adalah pilihan kita. Pak Mahfud, gak usah menteri. Kasih alat band, bikin grup dangdut. Biar konsisten bersaing sama Rhoma Irama. Berarti kalau gitu intinya adalah mencari kriteria pemimpin. Tadi sudah disebutkan sedikit oleh Raja Jogja, sudah disebutkan kriteria oleh konglomerat. Kita ingin tahu apa kriteria pemimpin, tadi sudah Raja, sudah konglomerat, apa kriteria pemimpin bagi rakyat jelata. Kita tanya ke Mas Sentilun, Butet Kertarajasa, yang akan cerita apa kriteria pemimpin menurutnya. Kita sambut Sentilun. Mbak Najwa, saya ini benar-benar heran. Ini hari orang banyak begitu sibuk cari pemimpin. Sebagai jomblo. Yang saya butuhkan hari ini itu bukan pemimpin. Jodoh. Saya itu cuma butuh seorang istri. Awet jadi duda, ya udah butuh seorang istri. Dan kalau bicara seorang istri yang pasti cocok untuk Sentilun, itu ya minimalnya Najwa Shihab. Rektor UGM ada enggak? Ada wakilnya Pak Iwan. Pak rektornya nanti kalau aku jadi presiden, Pak, tak jadikan menteri, alumni Visipol, menteri keuangan. Serius, menteri keuangan biar uangnya banyak, sehingga nanti orang-orang bodoh dan miskin sekolah gratis di UGM. Nah, kapan orang bodoh jadi pinter kalau UGM terimanya hanya orang pinter? Rektornya jadi kayak menteri, Pak Mahfud, gak usah menteri. Kasih alat band, bikin grup dangdut. Biar konsisten bersaing sama Rhoma Irama. Anies, nah ini Anies. Mambu Arab ini. Kalau aku presidennya, Anies langsung tak jadikan ketua FPI. Jangan salah, FPI-nya Front Pembela Indonesia.
Bung Emil, langsung saya nubatkan, naik tahta menjadi Bapak Jomblo Indonesia. Habis karya mutakhirnya kan Taman Jomblo. Apa CT? Wong sugih. Orang kaya itu boleh dikritik nggak ya? Ya, Menteri anu aja deh Pak. Menteri Pertelevisian Indonesia spesial. Spesial goyang sesar. Kalau lagi rawani aku. Walat. Statusnya abdi dalam ocehan. Rawani aku. Tapi tetap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 saya minta tetap sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saja. Sebab kalau sampai saya jadi presiden beneran, saya akan mengguyur 3 kali lipat dana keistimewaan untuk Jogja. Lagian nyata, yang saya guyur itu uang beneran, bukan seperti yang hari ini, cuma wacana tok. Asem. Loh di koran gembar-gembornya dapat dana keistimewaan, setetes pun nggak ada. Wah, totok pusat. Asem. Aku wani nemeng muni asem rawani muni aku. Tapi ngomong-ngomong, Anda tahu nggak sih bedanya capres dengan seorang suami? Semuanya kayak goblok kabeh ya. Nggak tahu, tak kasih tahu ya. Bedanya kalau capres itu pasangannya hanya boleh 1, cawapres. Kalau seorang suami pasangannya boleh lebih dari 1. Kalau saya sih pasti nderek ngerso dalem, anti poligami. Tidak ingin melukai hati istri. Kalau ngerso dalem anti poligami karena ideologi, aku anti poligami karena ora wani. Benar. Jadi aneh untuk saya ketika semua orang sibuk cari pemimpin, bahkan ada semboyan-semboyan mengatakan kita mencari pemimpin. Pemimpin kok dicari? Ini mestinya kita itu tidak mencari pemimpin, tetapi justru pemimpin yang mencari kita. Tuh. Jadi mestinya pemimpin itu rajin mengunjungi rakyatnya, bukan hanya mengunjungi saat pemilu tiba. Itu yang penting, jadi setiap saat kapan saja pemimpin harus rajin mengunjungi rakyat. Saya pakai istilah rajin mengunjungi rakyat, bukan pakai istilah blusuan, bukan. Gak enak. Nanti disangka sedang memihak capres tertentu, enggak. Apalagi capresnya alumni UGM, enggak ada. Jemuran ya kalau diminta untuk memilih satu superhero yang kekuatannya ingin kalau bicara kriteria pemimpin, bapak-bapak, adik-adik, ada yang bilang negeri sekompleks ini dengan permasalahan yang sebanyak ini, seharusnya yang dibutuhkan adalah bukan manusia biasa tapi superhero. Jadi saya mau tanya nih ke tokoh-tokoh yang ada di samping saya. Kalau diminta
untuk memilih satu superhero yang kekuatannya ingin diambil, dicuri, untuk bisa memperbaiki negeri. Kang Emil, mau jadi superhero apa dan punya kekuatan apa untuk memperbaiki Indonesia? Kalau melihat keruwetan Indonesia, superhero yang paling cocok menurut saya Fantastic Four. Fantastic Four. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu. Jadi Fantastic Four ini adalah superhero yang Pancasilais. Karena percaya dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Harus milih satu, jangan 4. Nah, kalau milih satu saya milih Batman. Filosofinya apa tuh? Kenapa milih Batman? Kenapa Kalau Batman itu diperlukan? mirip situasi sekarang di kota saya, kira-kira begitu. Batman kan ada Gotham City ya, kotanya yang perlu diperbaiki gitu ya, sedang banyak masalah. Nah, Batman-nya kan inovatif, kira-kira begitu ya, orangnya kemudian mapan juga dan mandiri. Batman ada Robinnya. Batman ada Robin, betul. Dan Robinnya orang Bandung? Robinnya orang Bandung ya, warga-warga Bandung. Kan di Bandung ini menariknya orangnya senang kolaborasi, Mbak. Saya bikin gerakan 1 juta biopori dalam 1 minggu lebih dari 4.500 relawan. Jadi itulah Robin kecilnya orang Bandung, warga-warga yang mau turun tangan membela kotanya karena kota kita tanggung jawab kita. Jadi ini slogan dari kami ya. Tepuk tangan dong Batman Bandung, Kang Emil. Pak Cete, yang dibutuhkan negeri ini superhero yang punya kekuatan apa? Saya itu idola saya Superman. Kenapa? Bisa terbang. Ya. Tapi lama-lama saya makin dewasa kan nggak mungkin orang bisa terbang. Ya. Berubah jadi Batman. Ya. Karena pakai mobil, pakai motor, wah keren. Tapi lama-lama perkembangan teknologi makin maju. Sekarang ada lagi Iron Man. Iron Man. Ya. Jadi yang lebih teknologi, lebih masuk akal, lebih segala macam. Dalam konteks Indonesia, ya artinya kita butuh orang yang mempunyai konsep, mempunyai tindak, perilaku, integritas dan lain sebagainya yang masuk akal gitu. Ya, karena kalau nggak masuk akal nanti biasanya kita lihat wah kayak Superman bisa terbang, tapi nanti kita kecewa karena ternyata jangankan terbang, lari aja susah. Nah, jadi ini yang barangkali menurut saya kita harus lebih realistik. Harus lebih realistis. Boleh tepuk tangan dong Pak Hairul Tanjung. Pak Sultan, superhero. Kalau bisa jadi superhero, memilih. Kalau saya superhero, kalau Jawa ya seperti Kresna lah. Kresna? Ya. Karena Kresna itu orang yang paling berkuasa. Dan dia punya visi mengerti apa yang terjadi sesuai dengan zamannya. Ya. Sehingga dia bisa menempatkan diri. Ya. Di mana Kresna itu paling berkuasa tapi tidak merasa berkuasa karena kekuasaan diabdikan untuk masyarakatnya. Gitu. Tepuk tangan dong Pak Sultan, Kresna superhero-nya. Mahfud MD, mau mencuri ilmu kekuatan superhero yang mana kalau dipercaya memimpin negeri? Jatbau. 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 Ya, seorang hakim di dalam cerita kuno Cina, Kekaisaran Cina, itu yang sangat bijaksana dan sangat adil. Tapi tegas mencari nilai-nilai keadilan bukan di dalam kitab-kitab hukum. Tapi dia mencari nilai-nilai keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Tepuk tangan dong Jatbau, Mahfud MD. Terakhir Mas Anies, mau jadi superhero apa Mas? Iya, tapi gini kan ini superhero sama masalah kita di bangsa Indonesia kan kira-kira gitu. Konsep kepemimpinan yang menggerakkan, yang mengundang orang untuk merasa memiliki masalah, mau terlibat, menyelesaikan sama-sama. Dan republik ini didirikan dengan spirit itu. Di Jogja juga begitu. Saya rasa kalau ditanya jadi superhero, justru yang bisa membangun semangat untuk bersama-sama membereskan. Dan ini misalnya The Avenger. Misalnya. Apa?
Karena mereka ini the good guys stick together, ya kan? Kemudian di sini ada Iron Man, ada Thor, ada Hulk, ada Captain America. Jadi di sini gambaran kira-kira Indonesia sekarang justru membutuhkan kepemimpinan yang bisa mengundang semua orang untuk terlibat menyelesaikan masalah yang ada di Republik ini. Tidak perlu membedakan muslim dan tidak muslim. Jadi begini, sepertinya kita ini punya penyakit ketakutan gitu. Ini muslim yang mayoritas kok seperti apa tidak diperlakukan. Menurut saya selama konstitusi itu ditegakkan dengan benar, orang-orang Islam itu tidak usah khawatir. Hak-haknya tetap akan terlindungi menurut saya. Sebab Silakan bertanya. Saya dari UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya seneng banget bisa ketemu sama tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Dan saya ingin bertanya kepada semua tokoh, maaf ya Pak, ingin bertanya kalau misalnya bapak-bapak di depan ini menjadi pemimpin atau siapapun nanti menjadi pemimpin di Indonesia, karena saya dari UIN, saya ingin bertanya apa harapan Bapak atau apa yang akan Bapak-Bapak lakukan terhadap Indonesia yang mayoritas muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. tidak perlu membedakan muslim dan tidak muslim. Jadi begini, sepertinya kita ini punya penyakit ketakutan gitu. Ini muslim yang mayoritas kok seperti apa tidak diperlakukan. Menurut saya selama konstitusi itu ditegakkan dengan benar, orang-orang Islam itu tidak usah khawatir. Hak-haknya tetap akan terlindungi menurut saya. Sebab kalau kita bicara kerusakan di negeri ini, orang muslim yang maju juga banyak, ada Pak CT, kita semua maju tuh. Orang Islam apanya yang dirugikan oleh negara ini, oleh orang muslim di negeri ini. Kalau bicara koruptor, yang paling banyak koruptornya itu muslim juga. Sama. Oleh sebab itu penegakan konstitusi dan hukum perlakukan sama kepada pemeluk agama apapun, kepada suku apapun. Itu saja cukup menurut saya. Itu yang sekarang tidak ada. Cukup. Nanti kita akan buka sesi berikutnya adik-adik, tapi kita dengarkan dulu. Oh ya Allah, kasihan ya, maju-maju sayang. Itu yang tadi, bisa nggak? Ya wes, yang ini karena teriak I love you jadi boleh naik ke panggung. Naik ke atas boleh mas? Nah, salaman. Nama saya Gisneo Pratala Putra. Panggilan Saya dari sayangnya Leo. Panggilan sayangnya Neo. Neo. Ya, saya dari Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada. Yang pertama ke Mas Anies. Dulu kita pernah bertemu di Teknik Mas waktu itu. Di situ saya menanyakan suatu hal ke Mas Anies dan jawaban Mas Anies itu sangat amat menampar saya waktu itu. Saya menanyakan seperti ini. Mas Anies, banyak sekali orang pintar Indonesia, banyak sekali orang cerdas di Indonesia. Mereka sekolah, kuliah di luar negeri dan tidak kembali ke negara Indonesia karena mungkin kehidupannya sangat tidak terjamin. Ya. Kemudian Mas Anies menjawab, mereka pasti akan kembali dan mereka pasti akan membangkitkan Indonesia. Tapi Mas, fakta lapangannya, kita tahu Indonesia punya mobil listrik, Selo dan Gendis. Itu sudah dibuat oleh orang Indonesia. Yogyakarta waktu itu mendatangkan mahasiswa, mendatangkan orang pintar dari Jepang yang berkebangsaan Indonesia. Setelah dibuat, itu izinnya nggak keluar-keluar Mas. Saya kuliah di Teknik Mesin karena saya memiliki sosok tokoh B.J. Habibie. Saya ingin membuat pesawat, tapi lulusnya Teknik Mesin itu susah. Nah, sadar diri. Kita ya Allah, Mas kalau, Leo, sorry aku korting cepetan supaya yang lain gantian. Itu yang salah orang Indonesia itu tidak nasionalis atau Indonesia yang apatis. Tapi kalau saya bertanya apa mimpi-mimpi bapak-bapak yang ada di sini yang belum tercapai, yang ingin dicapai?
Bung Neo tadi ya, yang sempat tanya soal apakah banyak orang-orang Indonesia yang tidak nasionalis atau Indonesia yang apatis katanya. Pertama, cara dia bisa mendapatkan pertanyaan di sini itu adalah contoh orang yang persisten, yang boleh jadi contoh mahasiswa kita. Saya lihat di depan sini ngacung-ngacung, teriak-teriak. Teman-teman, ketika ada kemauan dan kemauan baik, dia tak berhenti di sana dan berharap diberi mikrofon. Dia teriak untuk bisa dapat ke depan. Saya rasa ini ciri anak-anak yang insya Allah akan bisa jadi pemimpin dan menggerakkan Indonesia nanti. Amin. Soal begini Mas, soal Indonesia tidak memberikan izin, pemerintah lambat. Karena itu pilihlah orang baik jadi pemimpin di Indonesia supaya kita bisa pangkas itu. Jangan hanya keluh kesah, dorong orang yang baik. Yang menurut Anda bisa lihat nih, terpilih wali kota di Bandung, langsung berubah. Bukan kita mengharap perubahan yang terjadi mendadak, tetapi begitu muncul seorang wali kota yang baik, suasana batin seluruh kota berubah. Orang langsung merasakan ada keseriusan, ada orang yang perbaiki, dan birokrasi pun menengok ke atas. Kalau di sana kerja serius, di sana kerja cepat, kenapa saya kerja tidak serius? Saya kerja lambat. Kecepatan, keseriusan, optimisme menular secara luar biasa. Pertanyaan penutup untuk semuanya. Mungkin saja yang menyaksikan di UGM ini dan juga nanti yang menyaksikan lewat acara televisi mungkin akan punya mimpi bisa mencapai apa yang sudah dicapai sekarang. Jadi orang paling kaya, jadi wali kota, punya pengalaman lengkap di pemerintahan, jadi rektor paling muda dan sekarang mencoba peserta konvensi, menjadi gubernur. Itu mungkin mimpi-mimpi yang ada sekarang. Tetapi kalau saya bertanya apa mimpi-mimpi bapak-bapak yang ada di sini yang belum tercapai, yang ingin dicapai? Pak Sultan. Bagi saya, bagaimana masyarakat Jogja ini pasti punya harapan. Jogja sering disebut City of Tolerance. Saya kira bagi saya punya kewajiban untuk memanage itu. Paling sedikit saya bisa memberikan kontribusi, ya, selama saya mampu di dalam berproses untuk tujuan itu. Boleh tepuk tangan Sri Sultan Hamengkubuwono, terima kasih. Pak Mahfud, mimpi yang belum tercapai? Kalau untuk masyarakat Indonesia, saya mengimpikan masyarakat yang bisa bekerja keras di dalam kejujuran. Itu saya kira yang penting untuk masa depan bangsa ini. Semua mari bekerja keras, kita punya modal yang cukup untuk itu, tapi di dalam kejujuran. Sehingga manfaat itu bisa dinikmati secara bersama dan masif. Mas Anies, adakah mimpi yang belum tercapai? Visi, mimpi, keinginan yang saya miliki cukup dalam 3 kata. Indonesia yang sehat, Indonesia yang terdidik, dan Indonesia yang makmur. 3 itu akan membuat perubahan bagi Indonesia kita. Gitu. Terima kasih Mas Anies Baswedan. Kang Emil, ada mimpi? Kita ini orang kaya banyak juga. Orang pinter-pinter juga banyak, ya. Orang yang berkuasa juga banyak. Kekurangannya yang harus kita tutupi menurut saya masih banyak belum kompak, ya. Bergerak sendiri-sendiri dengan logika sendiri-sendiri, padahal saya membayangkan, berimajinasi jika semua kompak satu tujuan, tidak banyak mempermasalahkan perbedaan, kayaknya Indonesia bisa juara dunia, insya Allah. Itu mimpinya, Indonesia menjadi juara dunia, insya Allah. Terima kasih Kang Emil. Pak CT, apa mimpi yang belum tercapai? Iya, saya tentu bermimpi pingin banyak sekali orang Indonesia bisa jadi pengusaha sukses. Ya, bisa jadi entrepreneurs yang luar biasa, yang unggul. Tidak peduli apakah dia anak siapa, tidak peduli latar belakangnya apa, dengan kerja keras, dengan usaha maksimal, mereka bisa berbuat sesuatu, mereka bisa jadi orang sukses. Kalau mereka jadi pengusaha, itu mereka bisa mempekerjakan orang lain. Masih ada 30 juta orang Indonesia yang berada di garis kemiskinan. Dengan gerakan usaha entrepreneurs yang luar biasa ini, Indonesia akan jadi
juara dunia, unggul, bebas dari kemiskinan, dan negara yang disegani di dunia. Amin, insya Allah. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua narasumber yang ada, untuk Pak Sri Sultan, Pak Mahfud MD, Mas Anies Baswedan, Kang Emil, dan juga Pak Hairul Tanjung. Jika memang benar Jogja itu istimewa, dari sini mestinya muncul generasi pemimpin berikutnya. Jogja adalah saksi mata jutaan sarjana yang diwisuda. Banyak yang sukses dan kaya raya, juga yang merasa siap memimpin bangsa. Pendidikan memang membuka banyak kesempatan, tapi pendidikan tak otomatis lahirkan kepemimpinan. Pemimpin tak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan famili? Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sedang muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa. Kecakapan bukan salinan genetika. Inspirasi datang dari hidup yang tahan uji. Pemimpin muncul dari tempaan